Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Uyun Nurrohma, NIM 202109648372. Saya dari kelas 2A Prodi PAUD. Dalam kesempatan kali ini saya akan membahas tentang pendidikan intelektual dalam Al-Qur'an. Nah, di sini kita akan membahas pendidikan intelektual yang terkandung dalam surat Al-Isra ayat 36, surat Yunus ayat 35 sampai 36, surat Yusuf ayat 22. Yang pertama yaitu surat Al-Isra ayat 36 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wala takfu ma laisa laka bihi ilm. Innas sam'a wal basyara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Artinya, dan janganlah engkau mengikuti sesuatu yang engkau tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati semuanya itu akan dimintai pertanggungjawaban. Tafsir dalam surat Al-Isra ini yaitu tentang kita dilarang oleh Allah asal berbicara. Kalau melakukan sesuatu, harap difikirkan terlebih dahulu dan jangan taklid buta. Ketiga kata di atas, as-sam'a wal basara wal fuada, merupakan kekuatan atau potensi. Jadi yang diminta pertanggungjawaban ialah kekuatan atau potensinya itu, bukan alatnya, telinga, mata, dan jantung atau hati. Karena ketiga alat itu bisa normal, namun bila tidak digunakan atau diarahkan, ia tidak akan berarti apa-apa. Dalam satu kelas misalnya, terdapat banyak siswa, namun demikian pengetahuan yang diperoleh oleh mereka berbeda-beda. Hal itu karena perhatian mereka berbeda-beda. Ada yang mengarahkan indera-inderanya itu sehingga berfungsi, ada yang tidak. Ayat ini sekaligus mengisyaratkan bahwa yang berfungsi, memperoleh dan menghasilkan ilmu ialah ketiga kekuatan tersebut. Pendengaran lebih didahulukan karena memang potensi telinga itulah yang lebih berperan dalam perolehan ilmu. Seseorang yang tidak berfungsi penglihatannya atau tunanetra misalnya, tidak jarang yang menjadi ilmuwan-ilmuwan atau pemimpin-pemimpin. Akan tetapi seorang yang tunarungu dari lahir, ia akan menjadi idiot walau matanya normal. Mengenai hati, ia meliputi kekuatan perasaan dan akal. Setelah akal memikirkan, hati menimbang-nimbangnya, lalu timbullah kesimpulan. Pertimbangan hati setelah didahului pertimbangan akal, itulah yang memberikan kepuasan. Sedangkan pertimbangan akal saja tidak membuat orang terus-menerus bertanya sehingga tidak timbul kepuasan. Nilai-nilai pendidikan yang bisa kita ambil dari surat tadi adalah yang pertama, pendidikan intelektual dilakukan dengan memfungsikan panca indera. Pengajaran dengan demikian harus dengan memfungsikan seluruh panca indera tersebut. Yang kedua yaitu alat terpenting untuk memperoleh pengetahuan ialah pendengaran. Penguasaan kognitif memang lebih mudah dicapai dari penguasaan ranah-ranah lainnya. Yang ketiga yaitu pengetahuan yang lebih memberikan kepuasan ialah pengetahuan yang diyakini oleh akal dan hati. Implementasi nilai-nilai pendidikan yaitu pendidikan intelektual dilaksanakan antara lain dengan meningkatkan daya nalar dan kritik melalui diskusi, tanya jawab, eksperimen, pemberian tugas, kerja kelompok, dan sebagainya. Dalam surat kedua yaitu surat Yunus ayat 35 sampai 36 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Kul hal min syurakaikum mayyahdi ilal haq. Kulillahu yahdi lil haq. Afa may yahdi ilal haqqi ahaqqu
ayu yuttaba'a amman la yahdi illa ayyuhdaya fama lakum kaifa yahkumun wa ma yattabi'u aktsaruhum illa dhanna inna dhanna la yughni minal haqqi syai'a innallaha alim bima yaf'alun. Artinya, katakanlah, apakah di antara sekutu-sekutu kalian ada yang menunjukkan kepada kebenaran? Katakanlah, Allah lah yang menunjukkan untuk kebenaran. Maka apakah orang-orang yang menunjukkan kepada kebenaran itu lebih berhak diikuti ataukah orang-orang yang tidak dapat memberi petunjuk kecuali bila diberi petunjuk? Mengapa kalian berbuat demikian? Bagaimanakah kalian mengambil keputusan? Dan kebanyakan mereka tidak mengikuti kecuali persangkaan saja. Sesungguhnya persangkaan itu tidak sedikit pun berguna untuk mencapai kebenaran. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka kerjakan. Dalam surat ini dapat ditafsirkan artinya yaitu Allah bertanya dalam ayat itu, apakah ada di antara Tuhan-Tuhan yang kalian persandingkan dengan Allah itu yang bisa membimbing kepada al-haq, yaitu kebenaran sejati. Kalian dalam ayat itu maksudnya adalah kaum kafir Mekah pada awal misi Nabi Muhammad dan seterusnya bisa digunakan kepada siapa saja sampai akhir zaman. Selanjutnya penafsiran dari ayat di atas yaitu memiliki maksud bahwa pengantar mengantarkan hidayah itu dengan cepat dan kuat sehingga membuat yang diantar menerima kebenaran itu dan menjadi miliknya. Dalam hal itu hanya Allah yang dapat melakukannya, sedangkan manusia termasuk Nabi Muhammad sendiri tidak dapat melakukannya. Yang menunjukkan kepada kebenaran maksudnya ialah Allah. Jadi Allah lah yang patut diikuti ataukah Tuhan-Tuhan palsu yang tidak dapat menunjukkan. Jangankan menunjukkan, ia sendiri bahkan perlu ditunjukkan. Bila ia manusia, bila ia hewan, ia perlu diajari, bukan mengajari. Bila ia benda, ia diperlakukan bukan memperlakukan. Semuanya itu mungkin diikuti, apalagi dijadikan. Semuanya itu tidak mungkin diikuti, apalagi dijadikan Tuhan. Nilai-nilai pendidikan yang bisa kita ambil dari surat di atas adalah yang pertama, Allah memberi manusia indera untuk difungsikan guna memperoleh pengetahuan, baik pengetahuan empiris maupun pengetahuan agama. Yang kedua yaitu pengetahuan ada yang tingkat kebenarannya 100% disebut yakin, dan ada yang kurang dari itu disebut zan. Akidah harus didasarkan yakin, selain dari itu boleh didasarkan zan. Yang ketiga, baik pengetahuan empiris maupun pengetahuan agama perlu dikuasai oleh umat Islam. Implementasi nilai-nilai pendidikan yang bisa kita terapkan adalah untuk memperoleh kebenaran, materi gejala alam dilaksanakan dengan metode eksperimen, kerja kelompok, diskusi, dan sebagainya. Dalam ayat selanjutnya yaitu surat Yusuf ayat 22 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Walamma balagha asuddahu atainahu hukman wa ilma wa kadzalika nazil muhsinin. Artinya, dan tatkala dia cukup dewasa kami berikan kepadanya hikmah dan ilmu, demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Dalam surat di atas yaitu menafsirkan yaitu kedewasaan, sid jamaknya asyuddah adalah kematangan fisik dan mental. Para ahli berbeda pendapat mengenai batas mulai kedewasaan itu. Ada yang menyatakannya di usia 20, 30, 35, dan 33 tahun. Sementara itu, akhir kedewasaan itu kita percayai pernyataan Al-Quran yaitu di usia 40 tahun.
Dalam surat Yusuf ini diterangkan bahwasannya Yusuf diberinya ilmu yang berarti ilmu, yaitu transfer ilmu pengetahuan yang benar. Pengetahuan itu tentulah mendalam mengenai Tuhan, manusia, dan alam, sehingga rohaninya kaya dan matang. Orang yang kaya rohaninya akan mempraktekkan ilmu yang dimilikinya. Semakin dipraktekkan ilmunya itu, maka semakin matang dan kaya rohaninya. Kedua unsur itulah kematangan rasio dan rohani yang diberikan kepada Yusuf dewasa. Kedua unsur itu diberikan sebagai persiapan untuk diberikan kepada kenabian. Sedangkan ihsan adalah mengajarkan sesuatu yang baik melebihi standar. Orang yang melakukannya disebut muhsin. Orang itu bila memiliki kewajiban maka ia kerjakan lebih dari kewajibannya, dan bila memiliki hak maka ambil kurang dari haknya itu. Karena kebaikannya itulah Allah membalasnya dengan pemberian kemampuan berpikir dan transfer kepengetahuan yang mendalam untuk menjadi dasar bagi pemberian karunia yang lebih tinggi lagi, yaitu kenabian. Nilai-nilai yang bisa kita ambil dalam surat Yusuf ini ialah ilmu itu bisa kita dapatkan dengan kedewasaan atau matangnya pengetahuan. Implementasi yang bisa kita terapkan yaitu dengan cara tanya jawab, demonstrasi, dan lain sebagainya. Itulah pembahasan saya pada video kali ini tentang pendidikan intelektual yang terkandung dalam Al-Quran. Apabila ada kekurangan, saya pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.